Halo Mbak, selamat malam. Selamat malam. Aku maaf ya ganggu waktunya, aku mau sharing tentang suatu. Tapi sebelumnya kita boleh kenalan dulu. Ya boleh, perkenalkan nama aku Rara dari Prodi Ilmu Hadis. Oke, Prodi Ilmu Hadis ya. Aku Bella dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Kita langsung aja ya Mbak. Jadi sebelumnya aku mau nanya, Mbak pernah dengar kata psikologi nggak? Pernah? Sepanjang pengetahuan Mbak, psikologi itu apa sih? Ya intinya psikologi itu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang mental seseorang. Oke, ya Mbak, ada benernya juga. Memang psikologi itu adalah cabang ilmu yang bahas soal kejiwaan manusia, yang mana di dalamnya juga bahas mental ya. Tapi Mbak tahu nggak kalau di dunia ini ada yang namanya psikologi modern dan psikologi Islam? Iya tak? Mbak, jadi ada yang namanya psikologi modern, ada juga yang namanya psikologi Islam, dan keduanya itu berbeda. Memang pada dasarnya sama-sama membahas soal kejiwaan manusia, tapi dalam psikologi Islam ada aspek spiritual yang juga diikut sertakan, jadi lebih lengkap lagi. Kalau dalam psikologi modern kan hanya mencakup cara pandangnya itu memandang perilaku dan juga aspek kognitifnya. Jadi manusia itu hanya dipandang berdasarkan biologisnya aja, bahwa dia itu adalah makhluk biologis. Sedangkan kalau dalam psikologi Islam itu juga memandang sisi spiritual atau rohaninya. Nah, jadi apalagi soal kesehatan mental ya Mbak. Nah ya, jadi kalau dalam psikologi Islam itu kayak meskipun perilakunya baik, meskipun cara berpikirnya juga baik, itu mungkin dalam psikologi modern udah cukup, oh mentalnya baik-baik aja, tapi enggak. Kalau dalam psikologi Islam, jiwanya juga perlu diperhatikan, kayak oke, perilakunya baik, oke, cara berpikirnya dia tidak ada yang bermasalah gitu loh. Tapi apakah jiwanya juga baik-baik aja? Apakah spiritualnya dia juga baik-baik aja? Nah, dalam psikologi Islam, kalau jiwanya itu nggak tentram, artinya dari sisi spiritualnya udah nggak bagus, ya itu udah termasuk dikatakan bahwa mentalnya nggak baik-baik aja gitu. Jadi dalam psikologi Islam, mental itu dapat dikatakan sehat kalau antara perilaku, antara cara berpikir, dan juga spiritual atau kejiwaannya dia itu seimbang, artinya baik-baik aja, baru itu mentalnya dapat dikatakan sehat gitu ya. Oh, jadi psikologi Islam itu lebih mendalam lagi ya daripada psikologi modern? Iya, jadi nggak cuma memandang manusia itu sebagai makhluk biologis aja, nggak cuma memandang luarnya aja, tapi juga memandang sampai ke dalam. Kayak ternyata dalam Islam juga dapat memunculkan ilmu yang spektakuler seperti itu. Iya, cuman karena memang kan yang lebih populer atau lebih terkenal itu kan psikologi modern. Jadi kita nangkepnya ya cuma psikologi modern aja. Tapi kita juga harus tahu bahwa dalam psikologi Islam tuh lebih mendalam lagi, dan kita sebagai orang Islam itu penting banget buat tahu gitu loh. Ini sih bisa kita buat perubahan sih, mengenalkan psikologi Islam untuk mengenali Islam. Makanya aku sharing ke Mbak, siapa tahu nanti Mbak bisa sharing juga ke teman-teman yang memperkenalkan psikologi Islam, ada psikologi Islam loh kayak gini loh, nah gitu. Dan sebenarnya ya Mbak, masalah psikologi yang mana di dalamnya masuk tentang kesehatan mental itu sebenarnya udah dari zaman Nabi sebenarnya udah ada, cuman nggak yang namanya langsung psikologi ini namanya kesehatan mental, nggak langsung kayak gitu. Cuman memang adalah yang ternyata masalah kesehatan mental itu udah dibahas sejak dulu. Kayak contoh ya, misal ketika Nabi memerintahkan untuk bersabar, ketika kita emosi, ketika kita sedang merasa marah, kenapa kita perlu bersabar? Itu biar menetralkan kondisi jiwanya kita. Kalau kita tidak, atau rasa sabar itu tidak ditekankan, maka jiwanya kita itu nggak tenang, emosinya kita itu akan meluap-luap, meledak-ledak, dan itu akan berpengaruh pada cara berpikir kita. Kan kalau kita marah, cara berpikir kita itu kan jadi amburadul ya Mbak, kita nggak bisa berpikir jernih gitu. Terus perilakunya kita juga akan buruk kan di mata orang ketika kita meluapkan rasa marah dengan terlalu berlebihan. Nah, itu udah menunjukkan kalau ada yang salah dengan mentalnya kita. Tapi kalau kita menekankan, sabar dulu, tarik nafas dulu, tenangkan diri dulu, nah itu kan akan berpengaruh pada kita jadi bisa berpikir lebih jernih, perilaku kita akan jadi lebih baik gitu. Jadi Islam itu tidak seperti yang orang katakan ya, Islam itu ke belakang. Bahkan Islam itu lebih maju loh. Ya cuma ya gitu, karena ada misunderstanding. Apa sih? Iya Mbak, jadi Islam nggak sekuno itu gitu loh. Justru lebih maju lagi, cuman
ya karena baru muncul aja gitu. Gimana Mbak? Jadi udah nangkep kan tentang psikologi Islam, meskipun sedikit tapi setidaknya Mbak jadi tahu kan kalau dalam psikologi Islam tuh kayak gini gitu. Iya. Terima kasih ya. Iya, makasih kembali Mbak. Oke, selamat malam Mbak. Ya, selamat malam Kak. Boleh kenalan dulu? Boleh. Mbaknya siapa? Nama saya Vivi dari Prodi Hukum Umat Islam. Mbaknya? Saya Farah Ramadhani dari Prodi Hukum. Oke, maaf ya Mbak ganggu waktunya. Aku mau sharing tentang sesuatu. Ini tentang masalah psikologi. Mbak pernah dengar kata psikologi sebelumnya? Nggak pernah. Oke, jadi Mbak gini, dalam di dunia ini tuh ya ada yang namanya psikologi Islam sama psikologi modern. Nah, dan ini beda. Kalau dalam psikologi modern ya Mbak, kita itu manusia itu dipandang sebagai makhluk biologis. Artinya yang dinilai atau yang dipahami itu perilakunya sama cara dia berpikir atau aspek kognitifnya. Sedangkan kalau dalam psikologi Islam itu cakupannya lebih dalam lagi. Yang dipandang itu nggak cuma perilaku, nggak cuma cara dia berpikir, tapi juga kejiwaannya atau ruhaninya, kondisi spiritualnya. Nah, juga kalau dalam masalah kesehatan mental, kalau dalam psikologi Islam itu kesehatan mental nggak cukup cuma dilihat dari apakah perilakunya dia baik atau cara berpikirnya dia baik, gak cukup di situ, tapi juga harus dinilai apakah jiwanya juga tentram, apakah kondisi spiritualnya baik. Kalau kan kita nggak tahu ya, misal kita melihat orang, oh perilakunya baik, oh cara dia berpikir enggak tuh baik-baik aja, terus kita menilai, oh berarti dia mentalnya sehat. Nggak cukup di situ, tapi juga kan kita nggak tahu apakah jiwanya baik-baik aja, apakah siapa tahu kan ternyata jiwanya lagi kalut, misal lagi emosi parah, cuman dia bisa membohongi orang-orang dengan perilakunya dia, dengan cara berpikir dia gitu. Dan dalam psikologi Islam ini udah banyak ya tokohnya. Contoh kayak Ibnu Sina, Al-Balkhi, Al-Farabi, itu tokoh-tokoh yang masuk di dalam psikologi Islam. Terus juga sebenarnya psikologi Islam mungkin kayak terdengar asing ya di telinga orang-orang karena lebih terkenal psikologi modern, karena emang lebih awal muncul psikologi modern. Tapi sebenarnya masalah psikologi ini udah pembahasannya udah dari zaman Nabi. Kayak dari zaman Nabi Muhammad masalah kesehatan mental dan semacamnya itu udah ada. Cuman waktu itu nggak ada yang namanya, oh ini namanya psikologi, oh ini namanya kesehatan mental, nggak ada. Cuman kita bisa ngambil contoh, misal ya Mbak, ketika ada sahabat yang emosi atau marah, di situ kan Nabi memerintahkan untuk sabar ya. Di sini kita bisa ngambil bahwa sabar itu merupakan cara kita menjaga mental kita tetap sehat. Misal ya kita lagi emosi parah, misal sampai gak bisa nahan, pengen marah, pengen diluapkan. Nah tapi di situ kenapa kita harus sabar, tarik nafas dulu, tenang dulu? Karena ketika kita menuruti rasa marah itu akan berpengaruh kepada cara berpikir kita. Pas lagi marah kita kan gak bisa berpikir jernih, kayak ngambil keputusan. Yang penting asal ngambil aja gitu kalau lagi emosi. Terus juga perilaku kita pas lagi emosi kan, pas lagi marah gitu ya Mbak, kayak ngebentak-bentak orang, itu kan gak baik. Dan situ menunjukkan kalau mental kita, oh ada yang salah dengan mental kita gitu. Makanya Nabi itu memerintahkan untuk sabar dulu, untuk misal ngambil air wudhu lah, ngaji lah dulu biar tenang. Karena ketika kita tenang, ketika kita bersabar terlebih dahulu, nggak langsung menuruti emosi kita, maka di situ itu akan berpengaruh ke jiwa kita akan lebih tenang, lebih tentram. Nah, cara berpikir kita juga nanti kita akan bisa berpikir dengan jernih, gak dipengaruhi emosi, gak dipengaruhi rasa marah. Perilaku kita juga orang-orang lihatnya, oh orang itu adem banget kelihatannya gitu. Jadi gitu Mbak, seputar psikologi Islam. Gimana, mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup. Dari sedikit yang aku sampaikan semoga bermanfaat ya, dan maaf udah ganggu waktunya. Terima kasih Mbak Vivi dan Mbak Farah udah mau dengerin. Ya, Mbak. Ya makasih, sampai jumpa ya.